Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pugi Fitra AM, NIM 24147006. Di sini akan menyampaikan materi tentang perencanaan dan pengorganisasian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat dan teori administrasi pendidikan. Baiklah, kita langsung masuk saja. Materi pertama yaitu perencanaan dalam manajemen. Perencanaan yaitu merupakan kegiatan yang paling dahulu dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Perencanaan berfungsi untuk menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Jadi proses suatu perencanaan dimulai dari evaluasi dan analisis terhadap apa yang telah dilakukan terdahulu, dan bahan evaluasi tersebut dijadikan bahan pengembangan yang akan direncanakan selanjutnya. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan dan memperkirakan cara penyampaian tujuan tersebut. Perencanaan merupakan perihal yang sangat penting dari administrasi yang ada pada lembaga yang harus berorientasi pada masa depan. Pada saat penentuan dan pengambilan keputusan tentang proses manajemen, dalam hal ini manajer dan administrator harus mampu melakukan pengambilan kebijakan yang tepat untuk menyusun dan merencanakan berbagai sumber, baik sumber daya maupun sumber dana, untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran, dalam proses yang telah ditetapkan dan telah ditentukan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan manajemen. Perencanaan adalah langkah pertama yang bisa dilaksanakan mengenai apa yang akan digunakan pada saat dilaksanakan kegiatan dan aktivitas pada masa akan datang dalam upaya untuk tercapainya tujuan yang diharapkan. Pada saat dilaksanakan perencanaan manajemen yang dijadikan sebagai pelengkap dokumentasi administrasi. Manajemen tidak dijadikan sebagai pelengkap dokumentasi administrasi, tapi perencanaan itu harus ditata sebagai bagian yang terfokus dari proses yang disusun secara profesional, sehingga berfungsi dan bermanfaat sebagai panduan dalam terlaksananya segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan. Demikian pula penyusunan perencanaan merupakan suatu keharusan karena termotivasi oleh keperluan agar manajemen bisa terlaksana dan terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dicapai. Perencanaan berasal dari kata kerja, yaitu suatu proyeksi tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang valid, sahih, dan bernilai. Perencanaan merupakan spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai dengan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Yang kedua, keadaan masa depan yang diinginkan itu selanjutnya dibandingkan dengan keadaan sekarang sehingga dapat dilihat kesenjangannya. Yang ketiga yaitu untuk menutup kesenjangan itu perlu dilakukan suatu usaha yang dilakukan untuk menutup kesenjangan itu beraneka ragam dan merupakan alternatif yang mungkin ditempuh. Yang terakhir yaitu pilihan alternatif yang paling baik dalam arti mempunyai efektivitas dan efisiensi yang paling tinggi dan perlu dilakukan. Alternatif yang dipilih itu harus dirinci sehingga dapat menjadi pedoman dalam keputusan apabila pengambilan dilaksanakan. Dalam pengertian terminologi dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan, menyediakan fasilitas dan lingkungan tertentu, mengidentifikasi prasyarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menetapkan cara yang efektif dan efisien untuk dalam usaha membentuk manusia agar memiliki kompetensi sosial dan individual secara maksimal.
Selanjutnya itu pengorganisasian dalam manajemen. Dalam perspektif yang lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen yaitu unsur manusia, materials, machine, methods, dan uang atau money, pasar dan market. Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi untuk mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Konfigurasi manajemen sehingga sebagaimana dalam beberapa definisi dikemukakan di atas berisikan adanya organisasi sebagai wadah formal, adanya manajer yang melakukan aktivitas manajemen, adanya anggota organisasi bisnis atau perusahaan, dan organisasi jasa lainnya, serta fungsi dan prosedur yang harus dijalankan sebagai ilmu yang bersumber dari pengalaman empiris selama ini dalam mengelola berbagai organisasi sehingga mencapai kemudahan dan dalam kehidupannya serta kompleks untuk memenuhi kebutuhan hidup. Organisasi merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan serta secara efektif dan efisien. Itu artinya proses manajemen pula yang menentukan gerak dan nafas organisasi. Di dalam organisasi ada struktur yang jelas dengan pembagian tugas dan kewenangan formal sebagai upaya menggerakkan personil melakukan tugas yang mencapai tujuan. Berdasarkan penegasan di atas, maka manajemen berisikan unsur struktur organisasi yang tertata, terarah kepada tujuan dan sasaran, dilakukan melalui usaha orang-orang dan menggunakan sistem dan prosedur. Pengorganisasian dalam manajemen sebagai upaya penetapan struktur peran-peran dengan cara membuat konsep-konsep kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan. Hal ini makin memperjelas pengorganisasian dalam manajemen. Konsep pengorganisasian tersebut secara jelas memberikan gambaran bahwa dalam manajemen ada upaya untuk melakukan peran-peran yang berbeda dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Meskipun berbeda-beda dalam peran, tetapi kesemua peran dan aktivitas tersebut bermuara kepada satu tujuan, yaitu pencapaian target-target yang telah disepakati. Pencapaian target tersebut merupakan aktualisasi dari konsep-konsep yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini memberi pemahaman bahwa ada semacam gerakan aktif dan berkesinambungan berbagai unsur di dalam lembaga, organisasi maupun institusi untuk melakukan berbagai kegiatan yang terstruktur dan tertata rapi, sehingga terjadilah keterkaitan yang saling mendukung untuk mewujudkan hasil akhir yang disebut tujuan. Pengorganisasian adalah menentukan posisi anggota yang ada dalam suatu organisasi agar ditempatkan sesuai dengan kompetensinya hingga dapat menggerakkan roda organisasi untuk mencapai tujuannya. Kalau pengorganisasian dalam dunia pendidikan yaitu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dengan tetap mengacu pada rencana yang ditentukan oleh institusi pendidikan sesuai dengan keahlian masing-masing. Pada saat ini melakukan pengorganisasian, maka diharapkan seluruh stakeholder dalam dunia pendidikan harus diatur dan ditata sebaik mungkin agar tujuan dapat tercapai dan sesuai produktivitas kerja yang optimal. Tujuan utama dalam pengorganisasian adalah untuk mengatur anggota organisasi atau sumber daya manusia untuk bekerja semaksimal mungkin dan dapat menghadapi kendala yang mungkin akan
kendala yang mungkin ada dalam rangka mencapai prestasi yang baik. Administrator harus bisa mengatasi masalah sosial dan psikologi yang dihadapi tenaga kerja dan pegawai dalam lingkungan kerjanya. Karena prestasi yang diraih akan sangat membantu keberhasilan organisasi. Adanya persamaan dalam kedua pandangan dari tokoh pendidikan atas menjadi program pokok yang utama, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja agar mencapai tujuan yang ingin dicapai demi memuaskan para pelanggan. Yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan bakat yang dimiliki. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu setiap program harus mempunyai tujuan yang jelas dan target yang jelas, juga di bawah bimbingan ahli. Tugas harus teliti dan jelas. Adanya pelayanan optimal. Setiap cabang harus mempunyai tujuan yang jelas dan sejalan dengan tujuan organisasi. Semua anggota harus dijelaskan peraturan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota. Harus ada evaluasi bertahap baik tahunan maupun per bulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan, menyediakan fasilitas serta lingkungan tertentu, mengidentifikasi prasyarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menetapkan cara yang efektif dan efisien dalam usaha membentuk manusia memiliki kompetensi sosial dan individual secara maksimal. Dengan begitu, selanjutnya konsep pengorganisasian jelas memberikan gambaran bahwa adanya manajemen ada upaya untuk melakukan peran-peran yang berbeda dalam rangka mewujudkan tujuan bersama, meskipun berbeda dalam peran, tetapi kesemua peran dan aktivitas tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu pencapaian target-target yang telah disepakati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.